Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beri Indah Susana, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Lombok Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Yulia Hidayati. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tahap awal dari observasi, yaitu praobservasi. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Bu Beri. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, boleh saya menyita waktunya sebentar ya Bu Yulia ya? Bu Yulia lagi sibuk? Kebetulan tidak sibuk hari ini. Oh ya, Alhamdulillah. Baik Bu, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Yulia kemarin ya, bahwa nanti kan pada hari Sabtu Bu Yulia akan melakukan, akan saya supervisi akademik, dan tujuan dari supervisi ini adalah untuk membantu Ibu Yulia dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi pada kesempatan kali ini kita ngobrol santai aja ya Bu ya. Nah, dalam kegiatan ini juga kita akan melihat sejauh mana persiapan Ibu Yulia dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu Yulia, dari obrolan kita ini apa yang Ibu Yulia harapkan? Dari kegiatan atau obrolan ini saya berharap saya dapat meningkatkan kompetensi saya khususnya sebagai guru di dalam proses pembelajaran. Baik Bu, semoga saya dapat membantu Bu Yulia nanti ya. Kalau boleh saya tahu besok Sabtu ini Bu Yulia akan menyampaikan materi apa Bu? Saya akan menyampaikan materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya, terutama tentang bagian tubuh-tumbuhan dan fungsinya bagian tubuh pada manusia dan manusia. Iya, baik. Makhluk hidup dan lingkungan ya, terutama pada bagian tubuh, tumbuhan dan manusia. Ya, baik. Nah, kira-kira Bu, tujuan pembelajaran apa yang mau Ibu Yulia capai? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama, siswa atau peserta didik mampu menyebutkan bagian tubuh dari manusia dan fungsinya. Kemudian yang kedua, siswa dapat atau mampu menyebutkan bagian tubuh pada tumbuhan dan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut Bu, apa saja yang sudah Bu Yulia persiapkan? Tentu saja saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran, terutama modul ajar, kemudian media pembelajaran dan evaluasi. Iya, sudah lengkap ya Bu Yulia ya. Kira-kira dalam mempersiapkan apa yang akan Ibu sajikan kepada siswa nanti, apakah Ibu menemukan kesulitan atau hambatan dalam persiapannya? Di dalam suatu kelas itu kan kemampuan siswa berbeda-beda, kesulitan pasti ada. Ada siswa yang cepat menangkap materi pembelajaran, ada siswa yang lambat dalam menangkap materi pembelajaran. Iya. Kemudian kira-kira strategi apa yang Ibu Yulia siapkan untuk menghadapi hal tersebut? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam tentunya, kemudian yang berdifferensiasi sesuai dengan karakteristik peserta didik. Bagus sekali ya, berarti Ibu Yulia sudah mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa ya Bu Yulia ya. Iya. Bagus sekali Bu. Nah dari sini sudah terlihat sekali bahwa Ibu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Nah kemudian apa kira-kira masih ada yang kurang untuk persiapannya? Masih, karena ini masih jadinya masih saya siapkan modul pembelajaran yang masih saya siapkan. Kemudian media pembelajaran juga masih sedang saya siapkan. Iya. Nah, kira-kira dalam menyiapkan media pembelajaran nih Bu Yulia apakah membutuhkan bantuan dari orang lain? Tentu saja, Iya. saya sangat membutuhkan bantuan dari rekan sejawat saya sebagai seorang guru. Kemudian kalau bisa mungkin Bu Beri bisa membantu saya. Oh iya, insya Allah nanti saya akan membantu ya Bu Yulia. Iya. Nah Bu, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada kegiatan ini? Pada kegiatan ini saya ingin kembangkan kompetensi kemampuan intelektual siswa, kemudian
kemampuan emosional siswa, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke. Nah, berarti dari tadi penjelasan Ibu ingin mengembangkan tentang kompetensi pengetahuan, keterampilan, kemudian kepribadian ya Bu ya. Nah, strategi apa yang Ibu Yulia siapkan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Yang pertama tentu saja saya akan mempersiapkan perangkat pembelajaran, kemudian yang lengkap yang berpihak kepada siswa. Kemudian saya akan menyiapkan atau memuat pembelajaran yang berdiferensiasi, PSE, kemudian tentu saja pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Iya, Itu saja. luar biasa sekali ya Bu Yulia, persiapannya sudah baik sekali. Insya Allah nanti saya akan bantu Ibu dalam hal mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi kita nanti. Insya Allah nanti pada kegiatan setelah kegiatan observasi kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi ya Bu Yulia ya. Jadi tentang apa yang sudah dan belum terencana pada kegiatan pengembangan dirinya Bu Yulia. Nah, kalau begitu kita sesuai dengan kesepakatan akan melaksanakan kegiatan observasinya pada hari Sabtu. Semoga semua berjalan lancar ya Bu Yulia ya, tanpa hambatan apapun. Ya, ya. Terima kasih Bu Yulia atas waktunya. Ya, terima kasih, Ya, Bu Dewi. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya masuk seperti biasa. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Ocha. Ocha sakit ya? Kita doakan Ocha semoga cepat sembuh dan mengikuti belajar seperti biasa besok ya. Berdoa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh teman kita Rizky. Silahkan Nanda Rizky mimpin temannya untuk berdoa. Siap berdoa. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional yaitu Berkibarlah Benderaku. Dalam hal ini Ibu minta Nanda Hulfa, silahkan Nanda Hulfa untuk memimpin temannya bernyanyi bersama. Silahkan berdiri. Sini anak, sini. Nah. Berkibarlah bendera, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Nanti Ibu minta perwakilan satu kelompok untuk membacakan kesepakatan belajar kita pada pagi hari ini. Siap? Alhamdulillah. Ibu minta kelompok 1 Sanita membacakan kesepakatan belajar kita nomor pertama. Apa saja? Silahkan Anda Sanita. Baca nomor 1. Saling menghormati dan menghargai. Ya, nomor 2, kelompok 2, Rizky. Menjaga keamanan dan ketertiban kelas dengan duduk pada tempatnya. Sekarang kita berdiri dulu. Ice breakingnya kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Satu kali lagi. Tepuk ikan. Berenang. Cari makan. Kekenyangan. Siap. Alhamdulillah. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang, ada yang masih ingat? Apa? Paris, silahkan. Lingkungannya. Nah, sekarang Ibu tanya, apa sih? Apa aja contoh daripada makhluk hidup itu? 1. Alhamdulillah sudah bisa. Jadi itu adalah salah satu contoh makhluk hidup
yang ada di bumi ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada dua tujuan kita belajar pada pagi hari ini, yaitu peserta didik mampu menyebutkan nama atau bagian tubuh manusia dan fungsinya. Itu dia yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik atau anak-anakku sekalian mampu menyebutkan bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ada juga penilaian yang Ibu lakukan, ada 3, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap ketika sedang berdiskusi bersama kelompoknya, kemudian pengetahuan terkait materi yang nanti Ibu ajarkan, kemudian yang ketiga terkait keterampilan. Sudah siap belajar? Oh, baik. Kita akan belajar yang pertama tentang bagian tubuh pada manusia dulu. Yang pertama ya. Bagian tubuh pada manusia. Nih, Ibu Guru lihat nih. Ibu Guru punya mata? Punya. Mata fungsinya untuk apa? Untuk alangkah baiknya jika kita melihat hal-hal yang baik dan bermanfaat, supaya kelak kita akan mendapatkan pahala. Jangan gunakan mata untuk melihat hal-hal yang kurang baik. Baik. Kemudian yang kedua, ada anggota tubuh manusia, telinga. Punya telinga? Telinga berfungsi untuk mendengar. Pegang telinganya, coba pegang. Nah, ada telinganya? Ada. Jadi telinga berfungsi untuk mendengar. Hidung berfungsi untuk mencium bau. Punya hidung semuanya kan? Punya. Pintar. Kemudian sekarang kita berpindah ke selanjutnya, yaitu bagian tubuh pada tumbuhan. Nah, ketika sedang melihat slide yang Ibu tampilkan ini, coba lihat bunga yang di depannya. Apa itu? Bunga apa yang di bawah, Sanita? Bunga? Bunga mawar. Kemudian Hawa, bunga apa yang di bawah? Bunga mawar. Kemudian Rizky, di depannya bunga mawar. Nah, kalau kalian lihat, bunga yang ada di depannya itu mempunyai apa saja sih bunga itu? Ada apa di bunga itu? Ada apa bagian bunga? Daun. Apa lagi? Bunga. Apa lagi? Akar. Rian. Rian, ada apa di depannya? Perhatikan Rian. Batang. Nah, bunga, daun, batang. Apa yang ada di paling bawahnya? Akar. Baik. Bagian-bagian daripada tubuh tumbuhan yang pertama adalah seperti yang sudah disebutkan tadi, ada daun, kemudian bunga, ada buah, batang, dan ada masing-masing bagian daripada tubuh tumbuhan itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, yang pertama tadi daun. Tadi Iki sudah sebutkan daun. Daun berfungsi untuk apa daun itu? Bagian tubuh tumbuhan yang berbentuk lembaran ini tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, ya. Ingat, daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Lebih apa realnya, atau lihat daun yang ada di sini, di depannya, ya. Kemudian yang kedua ada bunga. Nah, nih kebetulan nih bunga mawar nih. Wah, indah sekali bunganya. Ada warna merah, Hawa warna pink. Jadi bunga adalah bagian daripada tanaman atau anggota daripada tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Setelah proses pembuahan, bunga akan bentuk biji yang menjadi calon individu. Kemudian ada batang. Lihat batangnya. Udah lihat batangnya? Tunjuk batangnya. Ibtina, mana dia batang? Nah, daun mana? Mazen, bunganya mana? Biaran kembang nih, yang ini mana bunganya?
Mana bunganya? Coba pegang bunganya yang ini. Nah, bunga tadi batang berfungsi sebagai pengantar air ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Itu fungsi batang. Yang ini fungsinya untuk apa batang? Coba Paris baca fungsi batang. Batang berfungsi sebagai pengantar air ke Ke? seluruh bagian tubuh. Pintar. Kasih jempol satu untuk Paris. Bagus. Satu lagi. Bagus. Hebat. Kemudian Rian. Rian baca. Batang berfungsi sebagai apa? Rian? Sebagai pengantar ke seluruh tubuh. Ya, ke seluruh tubuh tumbuhan. Sekarang setelah Ibu menjelaskan keseluruhan daripada Ilham, bagian tubuh tumbuhan tadi, kalian akan Ibu bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Silahkan berdiri kemudian pindah ke kelompok yang sudah disepakati sebelumnya. Silahkan pindah cepat. Ibu akan bagikan LKPD kelompoknya nanti. Silakan. Ya, bawa bukunya, Ya. Silakan duduk. Ini dikerjakan. Perwakilan nanti setelah selesai mengerjakan akan maju satu-satu untuk membacakan hasil daripada kerja kelompoknya ya. Ingat, perhatikan pertanyaannya dan dijawab. Nanti akan Ibu suruh maju. Menyerap nutrisi dan air dari akar, menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah. Kemudian yang kedua, 2. Akar menjaga tanaman tetap kokoh. yang ketiga, Daun tempat menghasilkan makanan sebagai energi untuk tumbuh dan hidup. langsung ke sini Ki. Kemudian Bunga tempat berkembang biakan tumbuhan. terus 2. Anggur melindungi biji. ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan tulis dulu, dijawab. Nanti setelah dijawab, Ibu akan bertanya, kemudian baru Ibu akan bagikan LKPD mandirinya. Silahkan ditulis dulu yang ini. Sendiri-sendiri. Sudah cukup? Sudah? Warnai. Apa yang sudah kita pelajari tadi? Tanaman, tumbuhan. Yang pertama, angkat tangannya. Siapa yang bisa menjawab apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Yang hari ini yang sudah kita pelajari tadi. Yang sudah kalian tulis itu apa? Tumbuh-tumbuhan. Iya, tumbuhan dan apanya? Makhluk hidup. Yang sudah kalian tulis tadi itu ada apa? Makhluk, ada tumbuhan dan bagian
tumbuh-tumbuhan. Bagian apanya tumbuhan? Bagian-bagian daripada tubuh tumbuhan. Ada apa saja? Yang kalian di depannya ini apa saja bagian tubuh tumbuhan? Coba dilihat. Itu dia. Ya, ada yang pertama daun. Fungsi daun apa? Tempat buat tempat tumbuhan membuat makanan. Kalau akar fungsinya untuk menyerap air. Iya, bagus. Kemudian batang. Paris mengantarkan air ke seluruh bagian biji buah apa fungsinya buah? Hawa buah fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji. Baik, itu dia. Minggu depan kita akan belajar, anak-anakku sekalian belajar yang giat dan rajin. Kita akan belajar materi wujud zat dan kegunaannya. Ya, baik. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa ya. Sekarang Ibu minta kesiapan Nanda Paris. Silakan memimpin temannya berdoa. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya, Berry Indah Susana, CGP Angkatan 11, dan juga rekan kerja saya, Ibu Yulia Hidayati SPD, serta Bapak pengajar praktik saya, Bapak Najamuddin Ahmad SPD. Bagaimana kabarnya Ibu Yulia? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Najamuddin? Alhamdulillah baik. Bu Yulia, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana yang kita ketahui kemarin kita sudah melakukan percakapan pra observasi, kemudian proses observasinya juga kita sudah laksanakan di dalam kelas ya Bu ya, selama 2 jam pembelajaran penuh. Bagaimana perasaan Ibu Yulia setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Awalnya sebelum melaksanakan pra observasi, saya merasa deg-degan, cemas. Apakah besok pasca observasi hasilnya akan lebih baik lagi? Kemudian setelah melaksanakan observasi, rasanya sudah lega tadi. Dan saya merasa senang sekali telah melaksanakan pasca observasi tersebut. Ya, jadi sudah lega sekarang ya Bu Yulia ya, alhamdulillah. Ya, saya pun melihatnya juga pada pembelajaran selama proses observasi itu sudah berjalan dengan baik ya Bu Yulia, alhamdulillah. Kemudian Bu, bagaimana Ibu Yulia menilai performa Ibu selama kegiatan pembelajaran di kelas tadi? Kalau saya menilai performa saya, ada yang masih perlu saya tingkatkan dari segi keaktifan belajar siswa, kemudian dari segi efektivitas belajar siswa, itu mungkin yang perlu saya tingkatkan supaya pembelajaran tidak monoton. Kemudian strategi yang perlu saya rubah sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Iya, berarti pada keaktifan siswa ya Bu ya yang perlu ditingkatkan di sana. Kira-kira Bu, apa yang membuat Ibu Yulia menilai seperti demikian? Karena kan saya menilai berdasarkan selama proses
pembelajaran berlangsung, saya menilai aktivitas siswa masih kurang, kemudian sehingga menimbulkan efektivitas belajar siswa menurun. Oh begitu. Baik ya Bu ya. Untuk itu Bu, apakah boleh saya menyampaikan pendapat saya tentang hasil pengamatan saya selama pembelajaran? Iya, tentu saja boleh. Iya, baik ya Bu Yulia. Kalau menurut pengamatan saya secara keseluruhan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu sudah baik sekali, sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang Bu Yulia harapkan, di mana tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tetapkan di awal pada kegiatan praobservasi kita itu, di mana di sana kalau nggak salah tujuannya adalah menyebutkan nama dari bagian tubuh manusia dan tumbuhan, kemudian juga menyebutkan fungsinya ya, fungsi dari bagian nama-nama tersebut. Nah, itu sudah bagus, menurut saya tujuannya sudah tercapai. Kemudian area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan juga di sana, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional siswa ya, kemarin itu ya. Nah, itu juga sudah tercapai, sudah baik. Kemudian model pembelajaran yang Ibu pakai juga dengan model PBL sudah sesuai, sehingga murid-murid juga bisa menerima materi pembelajaran dengan baik. Dan mereka juga saya lihat senang ya, sangat senang dengan pembelajaran tersebut. Dan kalau dari hasil pengamatan saya nih Bu, bagaimana menurut pendapat Ibu Yulia? Saya setuju dengan pendapat Ibu tentang yang Ibu sampaikan tadi. Saya melihat anak-anak dengan penggunaan strategi pembelajaran PBL, anak-anak merasa sangat antusias dalam proses pembelajarannya. Iya ya Bu ya. Baik Bu, selanjutnya nih, kira-kira kendala apa yang Ibu Yulia hadapi selama proses pembelajaran di kelas tadi? Kendala tentu ada ya di setiap proses pembelajaran. Di sana kendalanya kemarin anak-anak kurang aktif di dalam proses pembelajaran tersebut. Oh gitu. Kemudian sehingga efektivitasnya menurun. Itu yang menjadi kendala. Oh begitu. Iya, jadi kendalanya adalah kurang aktif siswa, jadi menyebabkan efektivitas pembelajarannya menurun ya Bu ya. Nah, kira-kira dari kendala yang Ibu sampaikan itu, ada nggak rencana tindakan Ibu selanjutnya? Tentu saja ada pastinya. Rencana saya akan menggunakan strategi yang beragam. Saya akan ganti strateginya sehingga yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga menambahkan minat peserta didik tersebut, sehingga apa yang menjadi tujuan bisa tercapai. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya, luar biasa. Rencana Ibu ini sudah baik untuk kedepannya. Nah, untuk melakukan rencana ini, apakah kira-kira Ibu membutuhkan bantuan dari orang lain? Mungkin kira-kira siapa yang menurut Ibu bisa membantu untuk menjalankan rencana ini, untuk rencananya ke depan? Bantuan pasti selalu dibutuhkan ya, terutama bantuan dari rekan guru, kemudian guru yang memang profesional di bidangnya. Kemudian rencana saya akan melakukan dalam minggu depan ini secepatnya ya Bu ya, rencana itu ya, tentang modifikasi strategi ya. Strategi pembelajaran. Iya, betul, supaya siswanya lebih aktif lagi. Supaya siswa lebih aktif dan antusias dalam proses pembelajaran. Iya, luar biasa sekali rencananya ini ya Bu ya. Semoga bisa terlaksana dengan baik nantinya, dan bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan Ibu nanti ya. Nah, untuk itu saya nanti menunggu kabar selanjutnya ya Bu ya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang apa hasil dari rencana Ibu ke depannya.
Nah, hasil observasi ini saya catat ke dalam format supervisi akademiknya, Bu. Nanti Ibu bisa silakan tanda tangani ya Iya. di lembaran ini. Sudah sesuai dengan apa yang tadi sempat saya sampaikan. Baik. Ya, baik Bu, terima kasih. Kira-kira nih Bu, sebagai penutup, apakah ada yang Ibu Yulia sudah dapatkan dari sesi mulai dari pra-observasi, observasi, sampai dengan pasca observasi ini? Iya, tentu saja banyak ya yang saya dapatkan. Saya jadinya belajar bagaimana supaya kualitas pembelajaran di dalam kelas itu menjadi lebih interaktif. Kemudian supaya pembelajaran tidak hanya menggunakan satu metode saja. Iya. Kemudian media yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kan karakteristik peserta didik berbeda-beda. Iya, Jadi, betul sekali. membutuhkan media yang memang membantu peserta didik untuk bisa menjadi lebih semangat, antusias dan lebih baik lagi. Iya. Ya, terima kasih sekali Bu Yulia atas waktunya selama ini ya, yang sudah memperbolehkan saya untuk mengobservasi Ibu dari mulai kegiatan pra-observasi, observasi sampai hari ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan mempersilakan kepada Bapak pengajar praktik saya, Bapak Najamuddin Ahmad SPD, untuk menyampaikan umpan baliknya atau tanggapan dari jalannya observasi ini. Silakan Pak. Baik, terima Pakai kasih mic. Bu Berry, Bu Yulia atas waktunya untuk hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi pertama saya ingin berkomentar bahwa kegiatan pasca observasi ini menggunakan prinsip coaching, menggunakan alur tirta. Nah, dari alur tirta yang nampak sudah nampak dengan baik, terstruktur. Jadi tadi sudah ditanyakan tentang tujuan, terus rencana tindak lanjut dari kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan kemarin. Nah, jadi saya juga melihat tadi dalam alur percakapan ini sudah ada muncul ke rencana yang akan dieksekusi secepatnya oleh Bu Yulia sebagai rekan kerja coachingnya ya, betul. Nanti berupa modifikasi rencana pembelajaran yang mana nanti itu akan lebih mengaktifkan lagi peran peserta didik di dalam berkegiatan di dalam kelas. Nah, dari suasana yang terjalin antara Bu Berry dengan Bu Yulia juga sudah baik, sudah mencair, tidak ada rasa tertekan, tidak seperti orang sedang diinterogasi gitu. Jadi mencair seperti percakapan seperti mana seharusnya. Jadi dari saya sebagai pengajar praktik, kegiatan pasca observasi sudah berjalan dengan cukup bagus. Nanti selebihnya bisa kita sempurnakan lagi di lain kesempatan. Itu saja dari saya, Bu Berry. Saya kembalikan ke Anda. Ya, terima kasih atas umpan balik dan tanggapannya dari Bapak pengajar praktik. Terima kasih juga kepada Ibu Yulia atas kerjasamanya selama ini. Baiklah, selesai rencana rangkaian kegiatan dari supervisi akademik dengan menggunakan prinsip coaching, dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Untuk itu, terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari